Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih bersemangat kan? Kita bertemu lagi pada kegiatan belajar mengajar daring pada pagi hari ini. Anak-anakku, kita sudah sampai di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang proklamasi. Nah, pada tanggal 17 Agustus nanti kita akan memperingati Hari Proklamasi ke-75 ya anak-anak. Nah, sebelum video ini Bu Yulistri mulai, siapkan dulu alat tulismu. Kamu catat semua yang penting yang ada pada video hari ini. Sudah siap anak-anakku? Kita mulai ya. Anak-anakku, di pembelajaran ini tema 2, subtema 1 ini yang berjudul Rukun dalam Perbedaan, kita akan belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, sekarang di pembelajaran 1 ini mari kita baca bacaan yang ada di situ. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. KD yang kita pelajari adalah 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya yaitu setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mendengarkan pembacaan proklamasi oleh Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Nah, sekarang kita saksikan bersama. Kalau ada yang perlu boleh kamu catat ya. Kita baca dulu teks proklamasinya bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sekarang bagaimana naskah asli itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno? Kita dengarkan bersama ya, Nana. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Anak-anakku, dari teks proklamasi kemerdekaan itu, dari yang kita baca bersama dan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, maka akan timbul dua pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Pertanyaan yang kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut?
Bu Yustri sudah menjawab untuk yang pertama, yaitu teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara kita. Hal lain apa yang ingin kita ketahui? Yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Anak-anak, mari kita membaca. Apa yang kita baca? Tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara ini dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, teks yang kita baca bersama, maka ada peta pikiran yang harus kita isi. Nah, di sini yang di tengah adalah judulnya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Ada 6 pertanyaan, yaitu tentang apa, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Untuk apa, maka akan timbul pertanyaan, apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia tentang proklamasi kemerdekaan itu? Mengapa? Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Bagaimana? Bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? Anak-anakku, dari yang pertanyaan kita tadi Bu Listri buat di peta pikiran, kamu akhirnya dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Ini adalah jawaban yang Bu Listri sediakan, yang bisa kamu pelajari dan nanti bisa kamu kembangkan sendiri dengan bahasa dan kata-katamu sendiri. Apa yang terjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan tentang apa? Jawabnya, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan. Pertanyaan yang kedua tentang mengapa. Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki.
Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Pertanyaan yang ketiga tentang siapa? Siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya adalah pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat. Tadi dijelaskan ya pada bacaan itu tanpa teks. Nah, inilah keunggulannya Insinyur Soekarno. Lalu pertanyaan bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Jawabannya, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pertanyaan untuk di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sekarang pada pertanyaan yang terakhir tentang kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Jawabannya, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mata pelajaran IPS, KD yang kita pelajari 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuannya yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dari teks proklamasi yang sudah kita baca bersama dan kita dengarkan, saksikan tadi, maka tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anakku, dari sini akhirnya kita mengetahui tentang makna proklamasi itu sendiri. Makna proklamasi bagi saya adalah sebagai akhir penjajahan di Indonesia, menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, perjuangan para pahlawan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan
seperti judul tema kita ya. Bersatu dalam perbedaan, yang merupakan landasan dari persatuan, sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mata pelajaran IPA KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuannya, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Anak-anakku, pernahkah kamu mendengar pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Ya, anak-anakku, sekarang kita pada materi IPA. Yang ada di hadapan kita adalah bunga yang sangat indah yang sering kita temui di tempat-tempat tertentu. Bunga apakah itu? Ya, bunga teratai. Nah, sekarang mari kita cari tahu tentang bunga teratai. Bunga teratai, tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, sekarang ciri khusus dan fungsi bunga teratai. Berdasarkan apa yang sudah Bu Listri amati tentang bunga teratai, ciri khusus bunga teratai yaitu mempunyai batang yang berongga berisi udara, mempunyai daun yang lebar dan tipis. Daunnya memiliki lapisan pembersih. Nah, dari ciri khusus ini, fungsinya untuk apa? Batang yang berongga dan berisi udara itu fungsinya agar dapat terapung di air dan keluar masuknya CO2 pada proses asimilasi atau fotosintesis. Bunga teratai memiliki daun yang lebar dan tipis. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Bunga teratai daunnya memiliki lapisan pembersih. Fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan daun dari kotoran. Anak-anakku, sekarang di depanmu akan muncul peta pikiran. Nah, isilah peta pikiran tentang cara tumbuhan berikut beradaptasi. Sebenarnya tumbuhannya tidak Bu Listri tentukan harus apa, bebas tentang tumbuhannya, tapi pada hari ini Bu Listri hanya membahas tentang bunga teratai. Cara tumbuhan bunga teratai beradaptasi yang Bu Listri tuangkan dalam bentuk peta pikiran. Bunga teratai pada judulnya yang ada di tengah. Nah, di situ ada 6 pertanyaan yang harus dijawab untuk menjelaskan tentang bunga teratai. Dari pertanyaan awal yaitu apakah bunga teratai? Bunga teratai adalah bunga yang dikenal yang tanamannya di air, ya. Bunga teratai adalah dikenal tanaman air. Mengapa? Pada kepercayaan Hindu, simbol keabadian dan kekayaan adalah bunga teratai.
Siapa penemu bunga teratai? Penemu bunga teratai pertama kali yaitu suku Nimpaese zaman Mesir kuno di Sungai Nil. Lalu bagaimana bunga teratai hidup? Bunga teratai serta daun teratai terdapat di permukaan air. Bunga teratai berwarna kemerah-merahan atau putih. Tangkai daun teratai terdapat di tengah-tengah daun. Benang sari teratai berwarna kuning. Kapan bunga teratai ditemukan? Jenis nimpai mekar di pagi hari, malam hari tenggelam di dasar air. Jenis nimpai lotus mekar pada malam hari atau mengucup pagi hari. Lalu bunga teratai di mana ditemukan? Atau bunga teratai merupakan tanaman asli dari mana? Jawabannya, bunga teratai merupakan tanaman asli dari Jawa Timur, Asia Tengah, Australia, dan New Guinea. Untuk peta pikiran ini adalah peta pikiran yang Bu Listri dapatkan berdasarkan jawabannya Bu Listri sendiri. Untuk kalian bisa mencari informasi dari mana saja tentang tumbuhan teratai beradaptasi. Anak-anakku, kita sudah bisa mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Catatannya sudah dapatkan. Nah, sekarang Bu Listri ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.